Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Diamond Saku dan Alhamdulillah kita telah sampai di segmentasi yang kita nanti-nantikan yang insya Allah dari jawaban guru-guru kita akan semakin memperjelas pemahaman kita tentang apa yang disebut dengan anarkisme. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ilmi Fahrian, akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Fahrian. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi kepada seseorang yang menghina agama Islam serta menzaliminya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Kulil haq walau kana murron, sampaikanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Di saat Islam dihina, dilecehkan, maka kita sebagai umat Islam kita harus membelanya. Kita contoh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di saat pribadi Rasulullah SAW dihina, dicaci dan dimaki, Rasulullah SAW tidak marah. Akan tetapi ketika agama Rasulullah SAW dihina, maka Rasulullah SAW berada di barisan paling depan dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan daripada kemarahan Rasulullah terhadap orang-orang yang menghina dan juga menghancurkan Islam. Dikatakan di dalam satu perkataan bahwasanya man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Siapa orang yang diam dari kebenaran di saat ada sesuatu yang benar itu disalahkan dan yang salah dibenarkan, maka ketahuilah orang yang diam dari kebenaran tersebut, yang menyembunyikan kebenaran dan menampakkan satu kebatilan, maka niscaya orang itu diibaratkan seperti setan gagu. Bayangkan, Nabi samakan dengan setan gagu. Setan aja udah hina banget, apalagi dia setan gagu juga, nggak bisa bicara, nggak mau menyampaikan yang hak di saat yang hak itu disembunyikan. Maka di saat kita dihina, dicaci, dimaki pribadi kita, maka kita maafkan. Akan tetapi di saat agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dihina, maka kita harus berada di barisan paling depan untuk membelanya. Karena siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hakikatnya dia adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Kiai Sumarno, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik ini, ketika pada zaman Rasulullah musuhnya sangat jelas adalah orang-orang kafir. Tetapi Kiai, ketika agama Islam sudah berkembang dan sampai di seluruh penjuru dunia, Islam sudah menjadi bagian dari dunia, bahkan terkotak-kotak. Yang terjadi adalah sesama umat Islam saling menghina, Kiai. Peristiwa apa yang berjalan dan bergerak dalam kehidupan kita, segala fenomenal yang bergerak ini, memang itu adalah dari bagian dinamika kehidupan. Dulu orang anti-Islam. Bagaimana Islam disajikan dan diberikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka yang tidak tahu Islam begitu mencintai Islam, bahkan orang yang benci Islam mereka adalah berbondong-bondong kembali masuk Islam. Lantas sekarang yang terjadi malah terbalik. Di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, satu, banyak yang tidak sedikit mereka yang timbul ada ragu, bahkan tidak sedikit di antara kita terpecah dan terbelah. Kita jawab dulu apa sebabnya. Sebabnya adalah faktor ada dua. Yang pertama hubbud dunya. Nah, ini itu cinta dunia. Orang bisa yang namanya mereka timbul ragu terhadap agama karena kecintaan dunianya, syahwat dunianya, kemauan dunianya jauh lebih tinggi daripada yang namanya kemauan untuk menuju ridho Allah. Sehingga akhirnya kebenaran agama tertutup. Tuh. Bahkan bagaimana dibelok-belokkan. Walaupun dia tahu bagaimana caranya membelokkan. Tuh. Digocek-gocek deh nih. Ya. Dibikin rumus-rumus baru. Ya. Yang kedua, ya, juga terjadi di dalam ini kondisinya yang terjadi. Yang kedua adalah tidak sedikit mereka yang udah cinta dunia,
Bahkan mereka adalah orang yang tahu agama, menjual agama. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Siapa yang tukang jualin ayat? Isi ustad, isi kiai, isi mubalik yang pada ngerti agama. Ya cuman mereka orientasinya udah orientasi dunia, bukan lagi orientasi akhirat. Nah, ini sebabnya cinta hancurnya Islam nih. Al-Islam makhdufun bil muslim. Nanti Islam tuh hancur bukan orang dengan orang non muslim. Orang non muslim gak ada apa-apanya. Ketika perang Vietnam, Amerika merengi Vietnam, itu tentara Amerika nyebarin ular ceritanya. Ular beracun udah sebarin ribuan. Tentara Vietnam emang lapar. Dia biasa tinggal di hutan. Ditangkep tuh ular dimakan. Jadi gizi. Akhirnya apa? Tadinya tuh ular dia leparin buat ngebunuh tentara Vietnam. Akhirnya tentara Vietnam makan itu ular buat ngebunuh dia. Ini analoginya kita lihat begini. Sama. Orang kafir sekarang dia teriak orang-orang non muslim deh. Kalau kita kata kafir nanti mereka ada yang kesinggung. Non muslim. Iya. Ya. Kan di kita memang ada aja. Padahal non muslim itu gimana ya, rasanya lebih rendah. Ya kan tuh. Nah orang non muslim yang belum Islam, ketika yang namanya sekarang Islam udah menyebar, apakah mereka bisa menghancurkan Islam? Enggak bisa. Cara akal mau bagaimanapun mereka dengan intelektual senjata apapun tetap. Buktinya Amerika gagal dengan Taliban. Soviet juga mereka dulu gagal dengan Afganistannya. Nggak bisa habis-habis, nggak selesai-selesai. Bayangin tuh kalau kita cerita Afghanistan, ya dari sebelum Taliban tuh Afghanistan duluan. Yang nyerang dulu siapa? Uni Soviet. Datang lagi sekarang sampai lahir si Taliban. Yang nyerang dulu siapa? Yang adalah si Amerika. Dua-duanya hancur. Bahkan sekarang Soviet lagi ngedeketin orang-orang Islam. Ini gambaran di dunia. Jadi nggak bakal Islam bisa dihancurin dengan mereka, dengan luar Islam. Hancurnya umat Islam tuh dengan perilaku orang Islam itu sendiri. Siapa tadi? Adalah orang-orang yang pertama hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua adalah imannya tipis, takut ama mati. Karahiyatul maut. Ya, ya. Makanya ini nih, itu sebabnya. Lalu bagaimana kita jawab? Bisa terpecah umat Islam, bisa bertikai. Bagaimana kita ngadepinnya? Umat Islam kita ngadepin yang begitu. Ada pertikaian, bertentangan di antara kita. Sebenarnya adalah kalau kita mau legowo, kita mau buka, masing-masing di antara kita watawassaw bil haq watawassaw bisawab. Tugas kita ini saling menasehati. Jadi kalau ada ustadz nasehati kepada muridnya, yang muridnya kebetulan juga jadi pejabat, yang muridnya kebetulan juga jadi penguasa. Itu karena apa? Tuh ustadz sayang, tuh kiai sayang, tuh guru sayang. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Kalau benar dari Allah pasti benar buat manusia. Kalau benar buatan manusia belum tentu benar kata Allah. Sampaikan Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bisa enggak orang bikin perdamaian dunia? Bisa enggak orang bikin tenang dunia? Bisa enggak orang yang namanya bikin aman dunia? Enggak bisa. Kecuali Allah. Sebab apa? Allah yang bikin dunia, Allah yang bikin manusia, Allah tahu uratnya, Allah tahu kekurangannya. Tuh, begitu. Mas. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh Rosita. Ada? Rosita? Adakah nama Rosita di sini? Oh, enggak ada. Mungkin Ahmad Maurisya. Tolong dipercepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Prana Putri. Apabila ada sekumpulan orang ingin melakukan unjuk rasa dalam keadaan berpuasa untuk menegakkan agama Allah, tetapi terbawa perasaan amarah dan hawa nafsu, itu puasanya sia-sia apa tidak Ustadz? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai.
Masalah orang menyampaikan pendapat di muka umum atau menyampaikan aspirasi di muka umum, bahasa kerennya ada demonstrasi. Ya, secara undang-undang disahkan saja, boleh-boleh saja. Ya, tapi harus 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh mencaci maki. Ya, tidak boleh menghina orang, tidak boleh menjelekkan orang, dan jangan juga mengganggu orang. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ilaih. Ciri tanda orang muslim itu adalah orang Islam yang lain merasa selamat. Kalau saudaranya jadi bisa selamatin dari omongannya, saudaranya jadi selamatin daripada perkataannya, dah apalagi orang lain. Nah, kalau saudara sendirinya aja dia lukai tanpa dia demo, tanpa dia aspirasi, ya. Kagak ngomong, kagak ngelantur, kagak pukul lagu. Apa dia bilang? Sholat 5 waktu lah kagak wajib, Quran kagak merentah. Nyinggung perasaan orang Islam umpama nih, ya kan? Ya tarkul, boleh dia berpendapat, nggak dilarang orang berpendapat, silakan. Tapi ingat, tarkul adawah. Ingat nih, tarkul adawah. Orang kalau yang bertentangan sama yang sudah dari kebiasaan mayoritas, apalagi yang udah kebenaran orang banyak, berdasarkan kesepakatan yang sudah dibenarkan oleh nilai-nilai kebenaran, siap-siap akan menjadi permusuhan. Ya. Jadi jangan bikin pertentangan. Baik. Tuh. Boleh kita berdemo, boleh lagi puasa, tapi dengan catatan harus tahan hawa nafsu. Sampaikan tujuannya yang benar. Ya, cuman kan kalau orang udah banyak hawa panas, siapa yang tahan? Mana udah lagi aus. Udah aus, tambah lagi harga barang naik, ya emosi. Orang-orang yang kuat yang mampu menahan Iya, nah akhirnya ada lagi yang dia gedekin liwat, ya habis jadi sasaran. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi untuk kita jawab. Tentunya kami akan hadirkan lagi pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apa lagunya? Apa mengajar rendah hati semuanya? Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semua. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Rapat mengajarmu rendah hati semari, tadarus artinya memahami kitab suci.